Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dinda Cynthia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pertama dari kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok 1 yang beranggotakan Andin Putri Salsabila, Asyafa Pradisvira, Erviani Eka, saya sendiri Gladys Dinda Cynthia, lalu ada Keisha Salsabila Putri, dan yang terakhir Muhammad Alif Rian. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, kami akan mempresentasikan bisnis plan di era 4.0, yang dimana usaha yang kita pilih adalah jasa layanan cuci sepatu. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Cuci sepatu. Usaha laundry merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Di era modern seperti ini, kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan kita mengelola dan manajemen semua aktivitas rumah tangga yang ingin serba cepat dan praktis. Misalnya, aktivitas mingguan seperti mencuci baju, mencuci sepatu, tidak semua orang menyempatkan diri untuk mencuci. Khususnya mahasiswa. Dengan berbagai kegiatan kampus yang bermacam-macam, seperti aktivitas kuliah sehari-hari, tugas dari dosen yang bertumpuk-tumpuk, dan kegiatan organisasi yang padat, membuat mahasiswa enggan mencuci sepatu mereka. Karena jumlah sepatunya yang sedikit dan dapat dihitung, sehingga mahasiswa merasa malas untuk mencuci sepatu mereka. Padahal, dengan kebiasaan sepatu yang bersih, mereka akan kelihatan lebih keren. Dengan padatnya aktivitas sehari-hari, mereka lebih mempercayakan untuk mencuci sepatu kepada jasa tukang cuci atau pengusaha laundry, dengan alasan menghemat waktu dan dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan kampus yang sangat padat. Usaha laundry ini akan kami beri nama Cuci Patu dengan slogan Make Your Shoes Dope Again in Cuci Sepatu. Identitas ini, nama usahanya Cuci Patu. Alamatnya Depok, Universitas Indonesia, Kukusan Kelurahan. Bentuk usahanya usaha gabungan. Visi, misi, dan aktivitas usaha. Visi, yang pertama, terbaik dalam pelayanan jasa pencuci sepatu, terkenal dengan kualitas jasa pencuci sepatu paling bersih, terkenal dan menjadi nomor 1 di daerah Depok. Misinya, yang pertama, mewujudkan pelayanan terbaik terhadap konsumen, mewujudkan keahlian mencuci sepatu yang bersih, dan yang terakhir, mewujudkan daya tarik masyarakat agar mencintai kebersihan. Yang terakhir, aktivitas usaha, melayani konsumen yang ingin membersihkan sepatu dengan cepat dan bersih. Lalu ada aspek pemasaran. Wilayah pasar, yaitu kami pilih adalah di sekitar kampus Universitas Indonesia yang berada di Kukusan Kelurahan. Kami memilih wilayah tersebut didasari dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Universitas Indonesia setiap tahunnya, sehingga membuat peluang dibutuhkannya akan tempat-tempat jasa pencucian sepatu seperti usaha laundry ini. Kami akan hadir sebagai sarana yang dapat mempermudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga masyarakat, khususnya mahasiswa dalam hal mencuci sepatu. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila kelak usaha ini dapat berkembang dengan pesat, kami berniat untuk melebarkan sayap di lokasi-lokasi strategis lainnya. Yang menjadi target pasar kami adalah masyarakat dan mahasiswa yang kos di sekitar kawasan kampus Universitas Indonesia. Kami memilih target tersebut karena menurut pengamatan kami, kebanyakan yang menjadi pelanggan atau konsumen adalah sebagian besar dari kalangan mahasiswa kampus. Untuk positioning ini, kami ingin menciptakan image bahwa dengan kebiasaan berpenampilan bersih khususnya sepatu, akan lebih percaya diri. Dan untuk harga pencucian sepatu pun sesuai dengan kantong mahasiswa. Untuk strategi produk, kami datang dengan membawa produk berupa jasa laundry sepatu yang bertujuan untuk melayani masyarakat, khususnya mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan kuliahnya sehingga kebersihan sepatu sering diabaikan. Untuk strategi harga,
Kami menetapkan harga sebesar Rp25.000 dan juga memberikan kualitas yang memuaskan bagi konsumen sehingga masyarakat, khususnya mahasiswa, tertarik untuk mencuci sepatunya di laundry kami. Penetapan harga ini ditetapkan berdasarkan tempat keberlangsungan usaha. Kami mencari keuntungan yang tidak terlalu besar sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu. Untuk strategi tempat kami adalah daerah sekitar kampus yang juga berada di samping jalan raya, di mana tempat mahasiswa beraktivitas sehari-hari dan juga strategis karena orang yang berlalu lalang dapat melihat dengan jelas usaha kami, serta tidak terlalu jauh dari lingkungan masyarakat. Strategi promosi dilakukan melalui media cetak seperti banner dan mading kampus. Kami juga mempromosikan lewat media sosial. Selain itu, kami juga akan mempromosikan dari mulut ke mulut sehingga bisnis ini akan dikenal oleh semua kalangan, khususnya mahasiswa. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkecimpung dalam bisnis laundry ini seperti tempat pembelian bahan baku, deterjen, dan lain-lain. Untuk strategi proses pengerjaan laundry ini ada 2 metode, yaitu yang pertama ada standard clean, yaitu membersihkan bagian luar sepatu, dan yang kedua ada deep clean, membersihkan seluruh sepatu. Kami mengutamakan keramahan dan kesabaran terhadap pelanggan, tempat yang bersih dan nyaman, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan, tetapi tidak lupa mengutamakan kualitas dan juga menggunakan deterjen yang tidak menimbulkan kerusakan warna dan bahan pada sepatu. Untuk analisis saingan ini, kami menyadari bahwa usaha sejenis laundry sepatu ini belum banyak saingannya di sekitar wilayah UI, sehingga menciptakan peluang yang cukup besar untuk membangun bisnis laundry sepatu ini. Kami hadir sebagai bisnis jasa dengan harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Saya akan membacakan tentang perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia yang ada yaitu pencarian pekerjaan sesuai dengan bidang kebutuhan laundry sepatu ini, yaitu sesuai kebutuhan usaha. Hal ini dilakukan karena bertujuan agar usaha ini berjalan secara efisien dan efektif. Adapun kebutuhan sumber daya manusia laundry sepatu ini antara lain bagian produksi jumlahnya 2, bagian pemasaran jumlahnya 2, bagian administrasi jumlahnya 2, jadi total SDM-nya ada 6. Selanjutnya, saya akan membacakan aspek teknis yang terdiri dari bahan baku, peralatan, dan perlengkapan. Bahan bakunya yang pertama deterjen cair, parfum khusus sepatu, 3-in-1 shoes cleaner. Peralatannya terdiri dari ATK yaitu buku, nota, dan pulpen, rak penyimpanan sepatu, dan dryer. Perlengkapannya ada sikat kasar, sikat halus, kanebo, ember, dan sarung tangan karet. Selanjutnya, ini adalah contoh promosi dari usaha cuci sepatu yang kami buat. Selanjutnya, saya akan membacakan proses pengerjaan laundry. Yang pertama, siapkan dahulu alat-alat seperti sikat halus, sikat kasar, deterjen cair, dan sabun cair. Yang kedua, lepaskan tali yang ada di kedua sepatu. Ketiga, keluarkan alas yang ada di dalam sepatu. Keempat, basahi sepatu dengan air mengalir hingga ke seluruh permukaan sepatu. Kelima, sikat bagian sol sepatu dan telapak sepatu menggunakan sikat kasar dan deterjen cair hingga bersih. Yang keenam, sikat bagian atas sepatu menggunakan sikat kasar dan sabun cair secara perlahan hingga bersih. Ketujuh, sikat bagian dalam sepatu menggunakan sikat halus dan sabun cair secara perlahan hingga bersih. Kedelapan, bilas seluruh permukaan sepatu dari atas sampai bawah. Kesembilan, sikat alas bagian dalam sepatu dan tali sepatu menggunakan sikat halus dan sabun cair secara perlahan hingga bersih. Kesepuluh, bilas alas dan tali sepatu hingga bersih. Dan 11, jemur sepatu hingga kering. Slide selanjutnya adalah modal usaha. Modal usaha berasal dari uang pribadi masing-masing individu. Nama yang terkait dalam modal usaha yang pertama Andin sejumlah 500.000, yang kedua Asyafa sejumlah 500.000, yang ketiga Erviani sejumlah 500.000, yang keempat Gladys sejumlah 500.000, yang kelima Kesia sejumlah 500.000, dan yang keenam Rian sejumlah 500.000. Total modal usaha seluruhnya sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya bahan. Bahan yang pertama yaitu deterjen cair. Satuannya 3 kali 250 ml.
harga satuannya 15.000, jumlah harganya 75.000. Yang kedua adalah parfum khusus sepatu. Satuannya 5 kali 250 ml, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 50.000. Yang ketiga adalah 3-in-1 shoes cleaner, satuannya 1 kali 500 ml, harga satuannya 200.000, jumlah harganya 200.000. Total keseluruhan biaya bahan sebesar Rp325.000. Slide selanjutnya yaitu biaya peralatan. Peralatan yang pertama yaitu ATK berupa buku, nota, pulpen. Satuannya 1 buah, harga satuannya 50.000, jumlah harga 50.000. Yang kedua ada rak sepatu, satuannya 2 buah, harga satuannya 125.000, jumlah harganya 250.000. Yang ketiga ada dryer, satuannya 1 buah, harga satuannya 300.000, jumlah harganya 300.000. Total keseluruhan biaya peralatan sebesar Rp600.000. Slide selanjutnya yaitu biaya perlengkapan. Perlengkapan yang pertama yaitu sikat kasar, satuannya 2 buah, harga satuannya 12.000, jumlah harganya 24.000. Yang kedua ada sikat halus, satuannya 2 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 20.000. Yang ketiga ada kanebo, satuannya 3 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 300.000. 30.000 maksudnya. Yang keempat ada ember, satuannya 3 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 30.000. Yang kelima ada sarung tangan karet, satuannya 2 pasang, harga satuannya 25.000, jumlah harganya 50.000. Dan total biaya perlengkapan seluruhnya sebesar Rp154.000. Biaya promosi X banner Rp65.000, kuota admin Rp80.000, total pengeluaran promosi Rp145.000. Biaya lain-lain listrik Rp150.000, air PDAM Rp200.000, cadangan kas Rp350.000, jadi total biaya lain-lain Rp700.000. Total pengeluaran biaya bahan Rp325.000, biaya peralatan Rp600.000, biaya perlengkapan Rp154.000, biaya promosi Rp145.000, biaya lain-lain Rp700.000. Total pengeluaran Rp2.124.000. Aspek keuangan tahun ke-1 pendapatannya 840 sepatu dikali 25.000 sama dengan 21 juta rupiah. Pengeluaran beli bahan baku 8 kali sama dengan 2.600.000 rupiah. Peralatan 600.000 rupiah. Beli perlengkapan 6 kali sama dengan 924.000 rupiah. Promosi memerlukan kuota 12 kali sama dengan 960.000 rupiah. Listrik 1.800.000 rupiah. Air PDAM 2.400.000 rupiah. Jadi total pengeluaran 9.284.000 rupiah. Tarif pajak 5% dari pendapatan yaitu 21 juta rupiah sama dengan 1.050.000 rupiah. Laba bersih selama 1 tahun 10.666.000 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan target pada tahun kedua. Pada pendapatan, kelompok kami mempunyai target yaitu 1.200 sepatu dikali 25.000 yaitu 30 juta rupiah. Pengeluaran yang terjadi pada tahun kedua ditargetkan beli bahan baku 10 kali sebesar 3.250.000, membeli peralatan sebesar 600.000 rupiah, beli perlengkapan 7 kali sebesar 1.078.000 rupiah, membayar listrik sebesar 2.400.000 rupiah, membayar air PDAM sebesar 3 juta rupiah, dengan total pengeluaran 9.728.000. Tarif pajak 5% dikali 30 juta rupiah yaitu 1.500.000. Jadi laba bersih yang kita targetkan pada tahun kedua yaitu 18.772.000. Slide selanjutnya ada aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap jenis-jenis usaha apapun. Dalam arti tidak hanya pada usaha laundry sepatu saja,
Misalkan pendapatan masyarakat naik, maka akan memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak pada bisnis laundry sepatu ini. Kebutuhan ekonomi menyebabkan sebagian keluarga menjadi super sibuk yang kurang mementingkan urusan rumah tangga. Dengan tingkat pendapatan yang di atas rata-rata, akan menyebabkan para ibu rumah tangga semakin malas untuk membersihkan sepatu, khususnya karena yang jumlahnya sedikit dan juga noda yang ada di sepatu. Maka kami memanfaatkan kesibukan masyarakat dalam memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan menciptakan peluang bisnis ini. Di era serba cepat sekarang ini, manusia menuntut agar semua hal yang mereka lakukan cepat dan praktis, sehingga dapat mengefektifkan waktu mereka untuk kegiatan lain. Secara tidak sadar, manusia telah mengalami perubahan. Dampak dari globalisasi manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Manusia menjadi makhluk yang lebih individual, konsumerisme, gaya hidup yang mewah, serta kebudayaan mahasiswa yang malas untuk mencuci atau membersihkan peralatan-peralatan mereka, menyebabkan banyak peluang usaha yang dapat dijalankan. Seperti kita tahu, di sekitar universitas banyak terdapat usaha warung nasi, laundry baju, dan sebagainya. Kami datang dengan memanfaatkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan usaha yang ingin kami dirikan, yaitu usaha laundry sepatu. Dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat, seperti gaya hidup masyarakat, tuntutan kesibukan bagi mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk mencuci, khususnya kami siap menjadi alternatif bagi mereka. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu, sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Berita tersebut terbagi dua. Yang pertama ada good news dan bad news. Jadi, jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada dunia bisnis. Makin kacau politik suatu daerah atau negara, berdampak makin kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Jika politik suatu negara stabil, maka kegiatan usaha besar ataupun kecil akan berjalan dengan baik, sesuai dengan keadaan politik di negara tersebut. Jika dikaitkan usaha laundry sepatu ini dengan keadaan politik Indonesia, maka usaha ini akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.